قال الله تعالى عن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Al-Kausar Damastraya. Hadir bersama kita Bu Mary, Murni dan Wahyu ya. kemudian juga mungkin para ustaz-ustazah kita yang lain, pengurus Yayasan Al-Kausar Damastraya. Kemudian yang sama-sama kita hormati para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 September 2023 Masehi, Allah pertemukan kita dalam kegiatan Astagfirullah, kucing. kajian online kita. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan nanti kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah terus mempelajari, mengamalkan, dakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang muliakan oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita akan membahas tema dalam kajian online kita ini, The Power of Syukur, ya. Pertama saya tentu mohon maaf sekali karena ternyata apa yang sempat kita rencanakan bahwa kajian kita ini sekali sebulan atau minimal sekali 2 bulan ternyata belum bisa kita laksanakan. Ini sudah berapa? 3 bulan ya. Terakhir kita di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah lebih, bahkan mau 4 bulan ya baru kita kajian lagi. Bahkan mungkin sudah 4 bulan memang ya. Jadi mohon maaf ustaz-ustazah semua, tapi mudah-mudahan meskipun pertemuan kita frekuensinya relatif masih sedikit, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus tetap bersama-sama mempelajari Islam ini, meningkatkan, mengupgrade kapasitas dan pemahaman kita tentang Islam, tentang Quran, tentang hadis, akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya sebagai modal bagi kita untuk menjalankan tugas besar mendidik generasi kaum muslimin, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maksimal lagi dalam kegiatan ini. Saya minta waktu sekitar 45 menit ya, saudara semua, untuk menyampaikan materi ini, dan kemudian setelah itu mudah-mudahan kita bisa sharing ya, saling sharing. Saudara nanti barangkali bisa menambahkan mungkin pengalaman, mungkin referensi ya, dari kitab, dari buku-buku yang dibaca, atau dari mungkin uraian-uraian para ulama, para kiai, para ustadz yang barangkali pernah didengarkan di majelis yang lain, atau mungkin refleksi pribadi ya, karena boleh jadi Allah kemudian titipkan kepada ustazah semua ilham untuk bisa memahami dan meresapi makna syukur ini lebih dalam ya. Kita saling share ya. Ini kalau slide-nya nggak gerak nanti mau dikabari Ustaz Rizky ya. Sudah masuk Siap, halaman baru nggak Ustaz Rizky? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz ya. Baik. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, syukur jelas merupakan sebuah akhlak yang terpuji ya. Minal akhlak al-mahmudah. Merupakan salah satu di antara akhlak-akhlak terpuji yang memang harusnya dimiliki oleh setiap muslim. Dan sekaligus juga ini merupakan kewajiban ya. Jadi bukan sekedar akhlak yang menjadi perilaku, menjadi gambaran dari sikap
dan kepribadian seorang mukmin, tapi juga sebuah kewajiban yang memang wajib ditunaikan. Bersyukur kepada Allah itu sebuah kewajiban. Bahkan Allah sampai mengancam dengan sangat keras orang-orang yang tidak bersyukur, ya. Dalam ayat yang kita sangat hafal, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Surah Ibrahim ayat 7. Allah sudah ingatkan, "Wa idza ta'adzana rabbukum," ketika Allah Rabbmu mempermaklumkan, mengumumkan, mendeklar kepada umat manusia, wabil khusus itu kepada orang-orang beriman, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah, berikutnya syukur merupakan hakikatnya merupakan kebutuhan setiap hamba. Jadi sebenarnya syukur itu bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar gambaran dari akhlak yang mulia, tapi juga merupakan kebutuhan. Ya, orang yang bersyukur itu sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu yang Allah tegaskan dalam surah Luqman, ya, ayat 12. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah, sungguh telah kami beri Luqman itu hikmah. Dan di antara hikmah, di antara intisari hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah anishkur lillah, yaitu bahwa Luqman, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan, ya, Allah perintahkan Luqman untuk anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian Allah gambarkan bahwa secara universal kaidah syukur itu seperti apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, sebenarnya dia sedang bersyukur pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah sebenarnya tidak butuh syukur hamba. Andaikan tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini bersyukur kepada Allah, maka tidak akan mengurangi derajat keagungan Allah sedikit pun. Syukur itu adalah kebutuhan setiap hamba. Dan ketika Allah wajibkan setiap hamba bersyukur, itu adalah karena rahmat Allah, rahman dan rahimnya Allah, karena Allah ingin hamba-hambanya mendapatkan kebaikan. Di antaranya melalui pintu syukur, min babis syukur. Maka Allah tegaskan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, Allah maha kaya lagi terpuji. Ghani itu kaya, sekaligus juga maknanya tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan syukur kita. Orang yang kaya itu tidak membutuhkan di luar dirinya. Maka Allah sebagai yang maha kaya tidak butuh dengan hamba. Hamba lah yang butuh kepada Allah, dan syukur itu sebenarnya adalah kebutuhan hamba. Kemudian, nah ini menarik sekali, saya yang dimuliakan Allah, betapa syukur ini merupakan salah satu derajat, dan bahkan bisa disebut sebagai salah satu puncak kualitas keimanan. Itu tergambar dalam firman Allah Ibrahim ayat 37, yang merupakan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Allah, wahai Rabbi, inni askantu, sungguh saya telah meninggalkan min dzurriyyati, keluargaku dan keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman di sana. Inda baitikal muharram, yang berada di sisi rumahmu, Baitullah yang muharram, yang dimuliakan, dihormati oleh manusia dan kaum muslimin. Lalu Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, bimbinglah anak cucuku yang aku tinggalkan itu agar mereka liyuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, lalu jadikan
hati manusia cenderung kepada mereka. Lalu warzuqhum minats tsamarat, dan anugerahi mereka buah-buahan, rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, ini saudara yang dimuliakan Allah, ini kalau kita baca sepintas kita tidak dapatkan betapa sebenarnya sangat dahsyat dari ujung ayat ini, la'allahum yashkurun. Sebenarnya bukan hanya ujung ayatnya, semua potongan ayat ini kalau dibedah satu-satu luar biasa. Nanti saudara silakan buka tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Maraghi, tafsir fi Zilal Quran ya. Kalau dibaca satu-satu dan di muqaranah ya, dibandingkan, direnungi, diresapi, itu sangat dahsyat sebenarnya. Cuman waktu kita terbatas untuk membedah ayat ini. Tetapi mari kita lihat ujung ayat ini, la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berharap kepada Allah dengan seluruh permohonan yang dipanjatkan, dimohonkan oleh Nabi Ibrahim itu, ujungnya la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Bandingkan, kalau kita bandingkan dengan surah Al-Baqarah 193 tentang puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa sebagaimana wajibkan kepada orang sebelum kita gitu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu merupakan satu puncak dari kualitas keimanan. Maka ketika Rasul di sini tidak sempat saya kutipkan dalilnya, tapi semua tentu sangat akrab lah dengan hadis ya, bagaimana dialog Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika Rasul ibadah sangat hebat sekali sampai bengkak kaki beliau karena salat tahajud. Lalu sampai seakan-akan protes Siti Aisyah, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin diampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu? Ataupun kalau ada di masa yang akan datang. Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dan itu menunjukkan betapa posisi bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur itu sesuatu yang sangat istimewa, bahkan sebenarnya merupakan menggambarkan salah satu puncak kualitas keimanan. Yang tentu kita semua sangat berharap kita mendapatkan posisi itu. Baik. Nah, dengan syukur inilah kemudian orang-orang beriman mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, sampai-sampai kemudian Rasul memuji dengan bahasa yang menurut saya ini luar biasa ya. Saya semua baca hadis ini mudah-mudahan merasakan betapa Rasul sedang memuji umat beliau, memuji orang-orang beriman, umat Nabi, orang-orang beriman, umat Nabi. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan betul orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusan baginya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sikap seperti itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. In asabanhu sarra'u syakar. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan jelas itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairul lahu, dan kalau dia ditimpa oleh kesukaran, kesusahan, kesulitan, dia bersabar, itu pun juga baik bagi. Maka syukur dan sabar itu menjadi senjata yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang beriman, yang membuat segala urusan menjadi baik bagi orang beriman. Maka orang beriman punya resep semua. Jadi kalau banyak anak muda hari ini yang masih baperan, ya, gampang galau, gampang hilang moodnya, apa lagi istilahnya anak-anak muda, maka itu gambaran dari berarti ada something wrong, ada yang salah pada keimanan, yang pada kualitas keimanan mereka, di mana sejatinya seharusnya orang-orang beriman itu bisa melihat segala yang terjadi itu sebagai kebaikan. Kalau mendapatkan kebaikan, mendapat nikmat, sehat, bisa mencapai prestasi, bisa bekerja dengan lancar, anak-anak kalau di sekolah saja mungkin anak-anak gampang diurus semua, syukur, maka bersyukur, baik. Tapi kalau ada masalah sakit, ada macam-macam, mungkin kecelakaan bahkan, atau ada yang meninggal, atau apapun bentuk kesulitan, maka sabar, maka kemudian bersabar, dan itu pun juga baik. Maka mudah-mudahan kita betul-betul memiliki kualitas ini. Nah, saya ingin mengajak
dan merenungi apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ya tentang ini salah satu perspektif tentang syukur ya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Asy-syukru yantazimu min ilmin wa halin wa amal. Wal ilmu ma'rifatun ni'mati minal mun'im." Nah, ini kalau orang alim ya Imam Al-Ghazali dikenal sebagai hujjatul Islam ya. Saya tentu saya yakin sangat kenal betul dengan Imam Al-Ghazali tentu saja. Ulama yang digelari oleh para ulama dengan sebutan Hujjatul Islam ya. Dan beliau juga tasawufnya Imam Al-Ghazali ini menjadi rujukan tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di antara dimensi keberislaman kita itu dimensi tasawuf ya. Ada dimensi akidah, ada dimensi ibadah, dimensi tasawuf dan akhlak. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah merupakan rujukan tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis sangat banyak sekali kitab, salah satu yang paling terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali menulis tentang syukur. Apa kata beliau? Asy-syukru yantazim min ilmin wa hal wa amal. Syukur itu terdiri dari tiga hal. Ilmin, wa hal, wa amal. Ilmu, hal, dan amal ya. Ilmu, pemahaman, kemudian kondisi, keadaan, dan amal. Fal ilmu ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Ilmu tentang syukur itu apa? Ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Mengakui, meyakini, memahami bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu adalah minal mun'im, dari Allah. Saudara silakan sebut apa nikmat yang hari ini didapatkan, semua, bukan hanya hari ini ya, sejak dari kecil. Sebutlah kalau mau akan menyebut, karena sebenarnya tidak bisa kita sebut ya, karena Allah ingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan mungkin bisa kita menghitung nikmat Allah asal menghitungnya jujur ya. Maksudnya hitungnya betul-betul sampai satuan terkecil dari nikmat. Jangan sebut nama besarnya aja. Nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat. Nah, itu kalau itu mungkin ya sebentar dengan kumpulan tema-tema itu kita anggap habis. Padahal bukan satuannya, tentu bukan itu. Satuan nikmat itu setiap detik tarikan nafas, setiap detik detak jantung, setiap kerdipan mata dan sebagainya. Maka tidak akan pernah bisa kita hitung nikmat Allah. Maka syukur di tataran ilmu, kata Imam Al-Ghazali, adalah ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Mengetahui, meyakini bahwa nikmat itu datang dari al-mun'im, dari Allah sang pemberi nikmat. Wal hal al-farahu al-hasil bi'in'amihi ma'al khudu'i wat tawadhu. Sementara hal ya, syukur dalam bentuk hal, dalam kondisi yang diekspresikan adalah al-farhu, al-farah, yang kebahagiaan yang muncul, yang hadir dengan ketika seseorang memanfaatkan nikmat itu dan kemudian disertai dengan al-khudu' wa tawadhu, sikap tunduk kepada Allah dan sikap tawadhu. Wal amalu al-qiyam bima huwa maqsudul mun'im, menggunakan apa yang Allah berikan, yang beri nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah beri dan apa yang Allah. Wa yata'allaqu dzalika al-'amalu bil qalbi wal jawarihi wa bil lisan. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali, dan amal untuk syukur itu kemudian terkait dengan hati, bil qalbi, wa bil jawarih, dengan anggota tubuh, wa bil lisan, dengan lisan. Amal qalbu fa qasdul khairi wa itmaruhu li kafatil khalq. Maka syukur dalam hati adalah dengan meniatkan kebaikan, meniatkan segala kebaikan atas semua nikmat yang Allah berikan itu untuk kemanfaatan seluruh manusia, likafatil khalqi. Amma bil lisani fa izharu syukri lillahi bit tahmidati ad-dalati alaihi. Sementara syukur dengan lisan adalah izharu syukur, dengan menunjukkan syukur itu dengan apa? Bit tahmidat, dengan mengucapkan tahmid, memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, tabarakallah, dan seterusnya. Kemudian wa ammal jawarih fasti'malu ni'amillahi fi ta'atihi wat tawaqqi min al-isti'anati biha ala ma'siyatihi, hatta inna min syukril ainaini an tastura kulla aibin tarahu lil muslim, wa syukrul udhunaini an tastura kulla aibin tasma'uhu fi. Ya. Lalu kemudian syukur dengan jawarih itu adalah menggunakan semua nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah.
lalu kemudian berusaha sekuat tenaga menjaga diri jangan sampai menggunakan nikmat Allah itu untuk justru maksiat kepada. Lalu kemudian bahkan sampai dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, syukur atas nikmat mata bagaimana? Dengan tidak menggunakan, dengan antas turakul aibin tarahu li muslim. Engkau menutupi aib setiap muslim yang kau sempat lihat aibnya, engkau tutupi. Matamu sempat melihat aib seorang muslim, lalu engkau tutupi aib itu sehingga tidak diketahui oleh orang. Itu bentuk syukur atas nikmat mata. Wa syukrul udhunain, dan syukur atas nikmat telinga, engkau tutupi. Engkau mungkin sempat dengar aib orang, mendengar ya karena telinga nih terkait dengan telinga, terdengar aib orang, kekurangan orang, problem rumah tangga orang dan sebagainya, terdengar lalu ditutupi karena tidak mau ya aib itu kemudian juga diketahui oleh orang lain. Itu sebenarnya adalah ekspresi syukur. Selain tentu ekspresi yang lain, yaitu kalau tadi mata, menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, menggunakan mata untuk membaca buku, menambah ilmu, menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, menggunakan mata untuk segala kebaikan, maka ya, itu untuk menggunakannya untuk taat. Kemudian telinga tadi tentu diantara termasuk kita hadir malam hari ini menggunakan mata untuk mengikuti kajian online ini, insya Allah juga merupakan bukti dari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat mata. Kemudian telinga tadi selain yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, maksudnya tentu menggunakan telinga untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan, mendengarkan Al-Quran dibacakan, mendengarkan azan dikumandangkan, mendengarkan segala kebaikan. Itu juga adalah bentuk dari kita menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur. Nah, ini kita kutipkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang 5 kaidah syukur. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, asy-syukru mabniun 'ala 5 qawaid. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau, syukur itu mabniun 'ala 5 qawaid. Syukur itu dibangun di atas 5 kaidah, 5 fondasi. Khudu' syakir lil masykur. Pertama, ketundukan sang hamba itu syakir yang bersyukur ya. Di sini maksudnya hamba yang bersyukur, lil masykur, kepada yang disyukurnya, kepada Allah. Itu fondasi pertama. Khudu' ya. Orang yang bersyukur itu mesti khudu', tunduk hatinya, tunduk pikirannya kepada zat yang memberi dia nikmat, yaitu Allah. Wa hubbuhu lahu. Kemudian yang kedua, mencintainya, mencintai Allah yang telah memberi dia nikmat. Manusia saja kalau manusia saja, kalau ada teman, ada saudara kasih kita uang, kasih kita bantuan, beri kita fasilitas ini itu macam-macam, kita berterima kasih betul, bersyukur betul kepada teman itu, dan itu kemudian menjadi dan itu membuat kita mencintainya karena dia baik betul kepada kita. Kalau ada orang memberi kita begitu banyak hal, orang manusia, maka pasti kita akan menyukainya karena dia telah memberi kita begitu banyak. Nah, Allah yang memberi kita segalanya, ya, segala yang kita nikmati hari ini, pergunakan hari ini dari Allah, maka tentu seharusnya membuat kita juga semakin mencintai Allah. Hanya saja problemnya mungkin kadang sebagian kita, boleh jadi ada yang belum betul-betul meresapi, belum betul-betul terasa cinta kita kepada Allah, yang diantaranya masuk cinta itu melalui pintu syukur ini. Cinta kita mungkin masih lebih sering kita ekspresikan kepada makhluk. Jadi kalau ngomong cinta itu kan yang terasa paling masih cinta yang berdimensi makhluk ya, hubungan antar makhluk. Cinta laki-laki pada perempuan, suami pada istri, atau bahkan justru yang ya kalau dalam suasana kehidupan hari ini mungkin kalau orang bicara cinta itu dimensinya sangat syahwati banget ya, sangat seksual sekali gitu. Jadi orang yang belum menikah, mau menikah, yang kan katakanlah kalau yang dalam kalau yang kita dengar, yang kita lihat dan saksikan dan dengar di media dan sebagainya, ya cinta itu biasanya disebut cinta kalau laki-laki perempuan belum menikah, mereka saling mencintai. Bahkan kalau sudah menikah, kemudian kata-kata cinta itu menjadi tidak lagi seakan-akan sesuatu yang istimewa karena sudah biasa. Padahal justru sebenarnya cinta paling sejati itu cinta kepada Allah, itu yang pertama, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad, kan gitu. Surah At-Taubah ayat 24. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili, kan seharusnya itu. Nah, pintu syukur, pintu cinta itu diantaranya juga adalah pada syukur ini. Orang yang sadar betapa nikmat Allah yang dia gunakan sudah begitu banyak, mestinya sangat mencintai Allah.
sebagai Al-Mun'im yang telah memberi nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa i'tirafuhu bi ni'matihi. Sama seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tadi, i'tiraf. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali tadi menggunakan kata ma'rifah. Ini i'tirafu bi ni'matihi, mengakui bahwa itu nikmat Allah. Ada sebagian orang karena merasa hebat, merasa pinter, merasa karena bekerja keras, lalu dia merasa, oh ini posisi saya ini kan karena kerja keras saya. Jabatan ini kan karena pencapaian saya, karena perjuangan saya, macam-macam katanya. Atau mungkin karena ini kan karena pemberian Pak Anu, Bu Anu dan sebagainya. Dia lupa bahwa semuanya sebenarnya datang dari Allah, Allah yang memberi, bukan karena pencapaian-pencapaian yang kerja. Bahwa dia bekerja, dia berusaha, itu satu hal, itu memang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukmin untuk terus berusaha bekerja, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Tetapi sesungguhnya sejatinya semua nikmat yang diperoleh seorang hamba itu adalah dari Allah, dan itu harus diakui. Seorang hamba yang bersyukur dengan sungguh-sungguh mengakui itu sebagai adalah anugerah Allah. Kemudian wathana'u 'alaihi biha, memuji Allah atas nikmat itu. Kemudian wa alla yasta'milaha fima yakrahu, dan kemudian tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Begitulah kaidah syukur. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, fa hadhil khamsah hiya asasus syukur. Nah, 5 hal ini merupakan asas kaidah dari syukur. Wa bina'uhu 'alaiha, dan syukur itu dibangun atasnya. Fa mata adama minha wahidatun ikhtalla min qawaid syukri qaidah. Maka kalau satu saja dari kaidah syukur itu hilang, maka hilang pula satu fondasi dari syukur. Nah, saya tanya kepada Allah, ini buah syukur. Buah syukur ini ringkasannya ini, nanti kita lihat dan beberapa dalilnya setelah ini. Pertama, buah syukur itu apa? Irtiqaul iman, meningkatnya iman. Dan orang-orang beriman, kita semua adalah orang-orang beriman, ya. Mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kita ragu dengan obsesi kita dan juga keyakinan kita, status kita sebagai orang-orang beriman. Perkara nilai iman kita berapa, Allah yang tahu. Tapi orang-orang beriman salah satu yang sangat dia inginkan apa? Imannya bertambah. Ziyadatul iman, bertambah iman. Dan ulama menyimpulkan, ya, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, di antara yang membuat iman itu bertambah apa? Syukur. Syukur membuat seseorang yazidu iman, bertambah imannya. Dan setiap kita tentu sangat menginginkan itu. Iman kita bertambah. Saja yang makan Allah, kita mungkin sekali lagi secara umum manusia kan yang dipikirkan umumnya manusia, ya. Yang diinginkan bertambah itu apa? Harta, uang bertambah, investasi bertambah, rumah bertambah, kendaraan bertambah, bertambah bagus dan seterusnya. Yang diinginkan umumnya orang itu yang bertambah apa? Yang bersifat material. Itu tidak diharamkan dalam Islam, itu baik saja, itu manusiawi, itu baik. Tetapi yang harusnya lebih diinginkan dibanding itu adalah bertambahnya iman. Nah, ya, kalau kita menginginkan iman bertambah itu di antara hal yang harus kita lakukan adalah memperbaharui terus syukur, menambah terus kualitas syukur kita. Insya Allah itu menjadi wasilah meningkatnya iman. Yang kedua, hadirnya pikiran positif dalam segala situasi. Orang-orang yang bersyukur tadi seperti digambarkan dalam hadis itu, enggak teruslah ajaban li amril mu'min. Hebat betul orang beriman itu. Segala hal baik baginya. Ini kan orang-orang yang berpikiran positif, ya. Orang-orang yang berpikiran positif, sehingga segala hal baik baginya. Tidak ada yang seburuk apapun situasi. Ini kita sedikit mungkin masuk ke bagian akhir slide ini yang menurut saya sangat menarik. Apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata begini, beliau tulis begini. Qala ba'du salaf, beliau menggambarkan pernyataan ba'du salaf, ya, sebagian orang-orang soleh sebelum generasi salaf. Inilah usab bil musibah. Saya ditimpa musibah. Ketika saya ditimpa musibah, fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Maka kalau saya ditimpa musibah, saya akan bertahmid, memuji Allah 4 kali, kata ba'du salaf ini, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, ahmadullah id lam takun a'zama mimma hiya. Pertama, saya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah karena musibah yang datang itu tidak lebih besar dari apa yang terjadi. Jadi ya seperti yang sering disampaikan guru-guru kita para ulama, kalau
ada orang kecelakaan, maka misalnya mobilnya ditabrak orang, untung alhamdulillah cuma mobil yang ditabrak, dia selamat. Misalnya kalaupun dia kecelakaan ternyata dia luka-luka, untung alhamdulillah tidak sampai lebih parah dari itu, mungkin tidak sampai cacat cacat permanen misalnya. Atau kalaupun cacat untung tidak mati dan seterusnya, masih untung saja alhamdulillah. Jadi itu bahkan ketika di musibah masih bersyukur. Kemudian wa ahmadullah idz razaqani sabra 'alaiha, dan saya memuji Allah lagi, bersyukur lagi kepada Allah karena Allah beri saya sabar menghadapinya. Jadi meskipun di musibah tapi Allah beri saya sabar, maka saya bersyukur. Wa ahmaduhu idz waffaqani lil istirja', dan saya memuji Allah lagi meskipun saya ditimpa musibah tapi Allah beri saya taufik untuk bisa mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja ya, salah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wa ahmadu idz yaj'alaha fi dini, dan saya masih bersyukur lagi kepada Allah untuk yang keempat kalinya. Kenapa? Karena Allah tidak timpakan musibah itu dalam urusan agama. Ya, Allah masih beri, Allah kasih saya musibah tapi untuk urusan dunia, bukan untuk urusan agama. Kalau Allah berikan musibah sehingga saya kemudian melakukan maksiat, saya melakukan menyimpang dengan Allah, nah itu baru musibah yang akan sangat mengerikan. Tapi kalau masih dalam urusan dunia, musibah itu maka masih akan membuat saya bersyukur. Demikian ya, ba'du salaf, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, menyikapi situasi dengan syukur ya, bahkan dalam situasi yang sangat tidak mengenakkan sekalipun. Kemudian yang ketiga, sangat sensitif terhadap maksiat. Ya, orang yang bersyukur sangat sensitif terhadap maksiat. Artinya dia sangat takut sekali berbuat maksiat. Mata, dia tidak akan gunakan matanya untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena dia sadar betul mata ini nikmat Allah. Saya tidak akan gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Lisan ini, mulut ini nikmat Allah. Saya tidak akan pakai mulut ini untuk menggunjing orang, membicarakan aib orang, untuk berbohong, berdusta, memfitnah, menyakiti hati orang. Ini nikmat lidah ini akan saya jaga betul, jangan sampai melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu tidak disukai oleh Allah. Telinga ini nikmat Allah, maka saya tidak akan rela, tidak akan mau telinga ini saya pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, mendengarkan sesuatu yang buruk, yang kotor, yang membangkitkan syahwat, yang macam-macam dan sebagainya. Maka orang yang bersyukur itu sangat sensitif terhadap. Kenapa? Karena dia tahu semua fasilitas kehidupan yang dia pakai adalah nikmat Allah, dan dia tahu bahwa nikmat Allah itu tidak boleh dan tidak mungkin dipakai untuk justru bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, keikhlasannya semakin kokoh. Orang syukur itu ikhlasnya hebat. Kenapa? Karena dia melakukan sebanyak mungkin kebaikan itu adalah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan. Jadi, kalaupun dia berkorban di jalan Allah untuk sesuatu, dia katakan, oh ini belum bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada saya yang demikian besar. Kalaupun kita berkorban, apalagi Ustazah nih, insya Allah ya, Ustazah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dalam amal dan kebaikan. Dan syukur ini insya Allah menjadi salah satu yang menjadi sumber energi yang luar biasa. Ketika Ustazah menghabiskan hari yang begitu banyak mendidik anak-anak kaum muslimin dengan seluruh perjuangannya. Saya masih ingat Bu Tis itu bilang, kalaulah saya ngajar anak-anak di Al-Kautsar itu rasanya saya nggak akan kuat, kata beliau. Karena memang mendidik anak-anak kecil di usia yang usia sekian itu, mulai dari rutaba, RA, SD itu memang tantangannya jauh lebih berat ya dibanding, walaupun setiap usia ada tantangan, tapi saya meyakini dan merasa bahwa mendidik anak di usia di bawah 12 tahun itu jauh lebih berat. Dan Ustaz melakukan itu semua. Itu pengorbanan itu saja. Tetapi kemudian dengan meskipun itu berat, tapi kalau dengan syukur tadi apa yang kemudian kita katakan, meskipun ini berat ya Allah, tetapi dibandingkan dengan nikmat yang Kau berikan kepada hamba, ini belum ada apa-apanya. Maka kemudian kita ikhlas menjalani seluruh beban itu, bahkan menikmatinya. Kemudian yang kelima, semakin produktif dalam amal. Tadi karena energi syukur itu membuat orang akan selalu mempersembahkan amal terbaik kepada Allah karena syukur, seperti Rasulullah tadi. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah berada di posisi tertinggi di surganya Allah, tapi amal beliau masih amal yang terbaik. Kenapa? Karena kata beliau, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah layak saya menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan. Maka amal beliau menjadi amal terbaik. Kita pun mudah-mudahan juga bisa mengikuti itu, terus mempersembahkan amal terbaik. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat hidup di negara yang alhamdulillah aman, nikmat kemudian kita bisa punya pekerjaan. Semua nikmat itu
yang memang tidak akan pernah bisa kita hitung. Kemudian meningkatnya kualitas interaksi sosial. Orang yang bersyukur, insya Allah memiliki social intelligence, ya, kecerdasan sosial yang lebih baik dibanding banyak orang lain yang tidak bersyukur. Nah, ini contohnya, kalau dalam dalilnya kita buka, ini satunya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Rasul bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah, kata Rasul. Jadi ternyata di antara bukti syukur seseorang kepada Allah itu adalah ketika dia juga sangat bersyukur kepada manusia. Dikasih sedikit saja oleh manusia, dia sangat bersyukur sekali. Diberi sesuatu yang mungkin dianggap remeh saja oleh orang lain, dia sangat bersyukur sekali. Dan itu tentu merupakan bentuk kecerdasan sosial yang luar biasa, ya. Kita ketemu teman yang kita kasih sesuatu sedikit saja, bantu sedikit saja, dia tampaknya sangat tulus sekali mengucapkan terima kasih, dan nampak betul dia merasa mendapatkan kebaikan, maka kita senang sekali kan, karena bertemu orang yang sangat apresiatif, sangat menghargai, sangat tulus dan sebagainya. Apalagi kemudian terhadap Allah salah satu Asmaul Husna adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu yang kalau bahasa terjemahan apa ya? Terjemahan sederhananya yang maha berterima kasih, tapi tentu bukan itu maksudnya. Allah itu maha membalas. Allah ketika hamba, meskipun sebenarnya hamba itu berbuat baik karena semua nikmatnya juga dari Allah, tapi Allah balas dengan balasan yang luar biasa yang bahkan tak terhitung. Padahal sebenarnya apa yang dipakai oleh hamba untuk beramal itu juga datang dari Allah. Maka Allah syakur. Baik, ini di antara dalil yang bisa kita jadikan bahan renungan untuk mendapatkan buah syukur tadi. Rasul bersabda, hadis dari Ibnu Abbas, hadis sahih, kata Rasul, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia tertipu, dan dua nikmat itu karena tidak bersyukur. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang yang tidak bersyukur atas dua nikmat besar ini. Nikmat sehat, harusnya kalau orang bersyukur atas nikmat sehat, maka dia apa? Dia gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya untuk beramal. Dia gunakan nikmat sehat itu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, seproduktif mungkin, sebaik mungkin. Nikmat sehat digunakan, kemudian dijaga. Maka menjaga kesehatan, itulah kenapa sebagian ulama kan menjadikan dalil kenapa merokok itu haram, sebagaimana mengkonsumsi obat-obat terlarang itu haram, karena itu bentuk kufur nikmat. Allah beri nikmat sehat, tapi malah dirusak kesehatan itu karena memperturutkan nafsu. Maka itu sikap kufur. Maka karena itu pasti haram begitu. Walaupun ya tidak selalu bisa dengan pendekatan halal haram untuk membuat orang menjadi merubah dirinya, tapi kalau kita sadar betapa nikmat sehat ini anugerah Allah, maka kita tidak akan menciderainya, maka kita akan rajin betul menjaga kesehatan, tidak mau merusak diri kita dengan segala hal yang kita tahu akan mengganggu kualitas kesehatan kita dan seterusnya. Karena kesehatan adalah nikmat Allah. Wal faragh, dan waktu kosong, waktu lapang. Nah, ini fenomena sebenarnya bukan hanya fenomena anak muda ya, fenomena orang-orang tua juga begitu. Orang-orang tua yang miris betul ya, kita lihat ada orang-orang sudah tua, sudah berumur, tapi sampai tengah malam masih main domino di warung-warung, bercanda ini dan semacamnya. Kenapa mereka tidak gunakan waktu luang itu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk mendidik anak-anaknya, atau ngajar ngaji anak-anaknya, cucunya, atau siapa? Tapi malah dipakai untuk main domino sampai tengah malam, main sesuatu yang sangat buang waktu, bahkan sampai berjudi kan, tidak sedikit mereka itu bukannya sekedar main permainan hiburan, tapi sampai berjudi. Nauzubillah. Waktu kosong adalah nikmat yang sangat luar biasa yang bagi orang-orang yang bersyukur, dia akan gunakan waktu kosong itu untuk kebaikan, untuk amal, untuk ibadah, untuk ilmu, untuk berkontribusi pada dakwah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana aplikasi syukur dalam pendidikan anak? Maka ini kemudian tentu saya yakin sudah menyampaikannya kepada anak-anak kita semua di sekolah, tapi mudah-mudahan dengan pembahasan malam hari ini kita bisa mempertajam itu dan memperkuatnya. Tentu pertama sekali kita terapkan untuk diri kita sendiri. Kita ajarkan dan perlu ajarkan kepada anak-anak untuk sadar dari kecil. Mungkin mereka belum bisa memahaminya secara utuh, tapi kita perlu mengantarkan kepada mereka pemahaman ini dengan mengulang-ulangkannya,
tentang apa? Syukur nikmat, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat mulut, nikmat kaki, nikmat telinga, nikmat masih punya ayah ibu yang lengkap, masih nikmat bisa bersekolah, nikmat apa? Bisa menghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Maka sangat bagus sekali Ustazah kalau kata-kata ini sering disampaikan kepada anak-anak kita baik di acara mungkin di upacara Senin atau mungkin di dalam kelas di saat di berbagai momen tausiah bergantian disampaikan di satu momen ke momen yang lain sehingga sering terekam di anak-anak telinga anak-anak kita. Oh, ustazah ini bilang ini, ustazah itu juga bilang begitu, ustazah ini bilang ini, ustazah itu juga bilang lagi. Sehingga dalam sepekan itu mungkin bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali mereka mendengar betapa kata-kata mensyukuri nikmat itu diulang-ulangkan oleh para ustazah. Anak-anak, mata ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Anak-anak, tangan nih, tangan kita ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita gunakan tangan ini untuk beribadah kepada Allah. Mulut ini, nah, ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kaki bisa kaki kita nih yang alhamdulillah sehat bisa jalan sampai ke sekolah ini bisa anak-anak bisa lari ke sana kemari yang gembira itu dengan nikmat kaki yang utuh yang sehat itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Nikmat telinga nih, nah, bisa mendengarkan speaker Quran. Ini nikmat Allah yang kita syukuri. Kita dengarkan speaker Quran ini untuk menghafal Quran itu di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah. Allah beri kita nikmat telinga yang sehat. Ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendengar, nak, dan seterusnya. Nikmat masih punya orang tua lengkap. Nah, kalau anak kalau yang mungkin masih orang tuanya mungkin meninggal satu dan sebagainya, masih tentu disesuaikan dengan situasi. Kalau memang ada anak yang di situ orang tuanya mungkin sudah meninggal atau apa, tentu disesuaikan waktunya. Bersekolah ya jelas karena mereka di sekolah kita. Nah, bisa sekolah seperti ini nikmat luar biasa dari Allah, harus kita syukuri. Caranya gimana? Dengan belajar rajin, sungguh-sungguh, mengamal Quran, semangat, murojaah dan seterusnya. Jadi apa sangat baik sekali kalau kita kemudian memang perdengarkan kata-kata ini kepada anak-anak kita sendiri mungkin. Nah, kemudian tentu saja semua syukur apalagi dalam konteks pendidikan terhadap anak-anak itu hanya akan maksimal efeknya, efek pendidikannya ketika memang terlihat ada keteladanan dalam syukur. Al-qudwah fi syukri. Qudwah syukur. Ya. Qudwah fi syukur. Qudwah keteladanan dalam syukur itu dilihat oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita pada gurunya, pada orang tuanya, para pendidiknya. Bagaimana kita bertasbih setiap lisan kita sangat gampang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Kalimat thayyibah yang menunjukkan syukur kepada Allah memang berseliweran didengar oleh anak-anak didik dari lisan para guru-gurunya. Nah, kemudian tadi betapa mereka lihat juga potret para gurunya yang menunjuk yang sangat bersemangat beribadah, sangat khusyuk dalam ibadah, sangat khusyuk ketika baca Quran dan seterusnya, membuktikan bagaimana guru itu mengajarkan syukur dalam ekspresi, dalam perbuatan, dalam amal dan seterusnya. Nah, kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita juga dengan keteladanan bagaimana kita mensyukuri tadi di sambungan yang tadi, mensyukuri nikmat mulut dengan tidak menggunakannya untuk berbuat zalim, berbuat maksiat. Tidak menggunakan mulut untuk berkata-kata kotor, tidak menggunakan mulut untuk berkata-kata kasar, tidak menggunakan mulut untuk berkata dengan suara tinggi kepada orang tua, yang menghardik orang tua, menghardik adik, membuli kawan. Maka itu buat kita ajarkan kepada mereka, nak, kalau kita syukur dengan nikmat mulut, nak, artinya nggak boleh mulut dipakai itu kata-kata kotor. Ternyata dalam rapat evaluasi yayasan saya dapat informasi ternyata ada ya di antara anak-anak kita yang kata-kata kotor itu ternyata masih keluar dari mulut mereka gitu. Ya memang karena mereka datang dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pergaulan yang kita tidak bisa mengontrol penuh itu memang. Dan kita ya itulah PR kita ya, itulah ladang amal kita begitu. Maka ini insya Allah menjadi salah satu cara yang efektif membuat mereka mudah-mudahan bisa berhenti dari kata-kata kotor itu ketika kita sadar karena mulut ini nikmat Allah. Tidak boleh dipakai untuk menyakiti hati orang, membuli orang, mengata-ngatai orang, ngomong keras ke ayah dan ibu, papa, mama, abi, umi, seterusnya. Nggak boleh dipakai untuk menghardik adik, mencaci teman, dan lain sebagainya. Tangan ini tidak boleh dipakai untuk memukul teman, menjewer teman, menjewer adik. Kaki tidak boleh dipakai untuk menendang teman, menendang adik, dan sebagainya.
nendang mungkin kursi di kelas atau nendang sepatu teman di musola sehingga dia kehilangan sepatunya, sendalnya dan sebagainya. Maka saudara semua, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan makna syukur ini sedemikian rupa sehingga kemudian ini menjadi buah dari kualitas iman kita dan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita dan juga tentu kepada anak-anak biologis kita, kepada orang-orang sekitar kita, sehingga insya Allah ketika sikap dan sifat syukur ini semakin masif, banyak diaplikasikan dan semakin banyak orang, maka suasana kehidupan insya Allah akan menjadi semakin kondusif untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini buah dari akidah ya, semua kita tentu paham betul insya Allah bahwa akhlak itu adalah buah dari akidah ya. Akhlak itu buah dari ibadah. Jadi bicara tentang syukur ini sebenarnya juga bicara tentang akidah. Dan tidak mungkin orang bersyukur kalau tidak dengan modal iman. Dan syukur itu sendiri adalah buah dari iman, adalah ekspresi dari iman, dan juga kemudian efeknya meningkatkan iman. Syukur itu bukti dari keimanan. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bersyukur. Dan tinggi rendahnya kualitas syukur sekaligus menggambarkan tinggi rendahnya kualitas iman, kualitas akidah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu materi kita saja. Insyaallah kita bisa diskusi. Saya sangat berharap sekali tentu ada feedback, ada tanggapan, ada masukan, ada sharing dari ustaz-ustazah semua bisa disampaikan langsung. Senang sekali kalau ustaz-ustazah menyampaikannya secara langsung. Langsung menyampaikan ya. Tapi kalau barangkali dengan berbagai pertimbangan tidak menyampaikan secara langsung, maka mungkin lewat chat, kolom chat, atau lewat WA, kirim japri ke saya, atau di grup kita juga bisa, sehingga kemudian bisa kita diskusikan. Saya berharap forum ini jadi forum di mana kita bisa saling sharing, juga barangkali bisa berdiskusi tentang banyak hal, mudah-mudahan. Tidak harus tentang tema syukur ini saja, bisa juga tentang tema-tema lain. Mudah-mudahan bisa saya tanggapi atau saya jawab kalau memang terkait dengan hal-hal yang butuh jawaban barangkali secara fikih atau pendekatan hukum Islam dan sebagainya. Insya Allah kita sama-sama bisa saling berbagi. Termasuk juga kalau ada usulan-usulan, ada masukan-masukan, saran, baik langsung disampaikan di sini ataupun di luar forum nanti juga tentu sangat senang sekali kalau saudara-saudara semua bisa dan berkenan untuk berbagi. Saya pikir itu dulu dari saya. Kita nanti lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Ustaz Babu Rizki. Silakan Ustaz Rizki. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Baik semuanya, Ustaz-Ustazah. Selanjutnya untuk sesi diskusi atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustaz Salman. Mungkin untuk sesi diskusi kita buka kepada Ustaz-Ustazah yang ingin bertanya, kita persilahkan. Oke, silakan Ustaz-Ustazah, langsung dibuka mic-nya. Ada Ustaz Najmi? Mungkin sambil nunggu, mungkin Ustaz, kita Ustaz. sambung sedikit. Ya, Ustaz. Ya, sambil nunggu saja. Yes. Atau mungkin dari Ustaz Rizky barangkali ada yang mungkin ada tanggapan atau mungkin masukan atau mungkin komentar terkait dengan tema ini, atau mungkin juga terkait dengan fenomena sekolah, wali murid, anak-anak kita, mungkin ada
Dari Ustaz Rizky barangkali ada? Eh, Ditunggu sebentar, Ustaz. Karena lagi dipikirkan dia. Iya, ya mungkin sambil sambil nunggu apa dari ustaz-ustazah semua, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi memang apa bicara syukur ini seperti tadi disampaikan di awal dan juga kemudian tadi di akhir saya ulas kembali, itu kan satu kesatuan ya. Jadi bicara syukur itu sebagian orang mungkin ada yang menganggap ini semata-mata bab akhlak, ya, bab akhlak, bab tentang sikap gitu ya. Sikap itu dianggap ya bagian adalah salah satu bentuk dari akhlak seorang muslim. Nah, orang kadang-kadang sebagian orang itu menganggap kalau ngomong akhlak itu kayaknya remeh gitu. Karena akhlak gitu. Ya, karena dalam sebagian kita kan mikir yang paling prinsip itu akidah. Jadi kemudian seakan-akan apa lalu segala sesuatu itu orientasinya mesti full di akidah. Seakan-akan hanya akidah saja gitu. Seakan-akan urusan dalam berislam itu hanya tentang akidah, lalu yang lain-lain penting tapi nggak terlalu penting ya. Walaupun nggak ada apa-apa. Seakan-akan gitu. Lalu kemudian setelah akidah ya ibadah gitu. Lalu lalu kemudian baru akhlak. Nah, akhlak ini kalau ada ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Seakan-akan begitu. Padahal tidak demikian, tentu saja. Akidah, ibadah dan akhlak itu sebagaimana kemudian urusan-urusan yang lain, ya. Rasanya dulu di bab tentang syumuliyatul Islam pernah kita bahas ya. Ustazah, Pak ulama itu kan merumuskan kaidah begini. Al-Islam huwa nizamun syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam itu adalah sistem kehidupan yang lengkap, sempurna, komprehensif, integral, pokoknya satu kesatuan yang segala hal itu diatur oleh Islam dan diberi perhatian yang serius semua oleh Islam. Bahwa ada tingkatan-tingkatannya, yes, ada tingkatan-tingkatan prioritas, ada kalau dalam teori usul fikih itu ada yang levelnya doruriyat, ada yang hajiyat, ada yang tahsiniyat, ada level-levelnya memang. Tetapi pada meskipun demikian ada antara akidah, ibadah dan akhlak itu adalah sesuatu yang setiap orang muslim harus sangat serius memperhatikannya. Gitu. Tentang akhlak ini, kalaupun kita anggap ini bab syukur ini bab tentang akhlak misalnya, walaupun dia sebenarnya terkait juga dengan bab akidah, terkait juga dengan ibadah. Rasul bersabda, "Ma min syai' athqalu fi mizan al-'abdi yawm al-qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu kata Rasul dari Ustazah Murni dan Ustazah Wahyu ya, alhamdulillah nih. Bagaimana kita untuk tetap bisa bersyukur di saat di dalam posisi yang terhimpit dan tidak berproses atas takdir yang telah Allah berikan serta tetap percaya bahwa skenario terbaik sudah Allah hadirkan untuk kita. Wah, ya bagus sekali. Saya selesaikan sedikit tadi yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita respon apa yang disampaikan Ustazah Muri dan Ustazah Wahyu ya. Jadi Rasul bersabda, "Ma min syai" hadis dari Imam At-Tirmidzi, hadis hasan minimal ya. Ini bukan hadis dhaif ini tapi minimal hadis hasan. Rasul bersabda, "Ma min syai' athqalu fi mizan al-'abdi yaum al-qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya nanti di hari kiamat, kata Rasul, melebihi timbangan husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kalau kita baca surah Al-Ma'un, ya Allah mengancam dengan sangat keras kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim wail, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Ada yang menerjemahkan neraka wail, ada yang menerjemahkan celaka lah orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatin sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yang melalaikan salatnya, melalaikan ini penjelasan ulama banyak, ada yang dimensi waktu, tapi juga ada yang dimensi buah dari salat. Orang yang sholat tapi tetap maksiat, orang yang sholat tapi tetap menyakiti hati orang, orang yang sholat tapi mulutnya tetap tajam keras, orang yang sholat tapi tetap bergunjing, orang yang sholat tapi tetap memfitnah orang, berbohong, berdusta, korupsi, durhaka pada orang tua, menyakiti tetangga dan lain sebagainya. Itu orang yang sahuna anis sholat. Ada orang-orang yang melalaikan sholat selain lalaian bagi waktu. Kemudian alladzina hum yura'un,
dan mereka yang ria, ya ria dalam amalnya, wa yamna'unal ma'un, dan kemudian tidak peduli kepada orang-orang fakir miskin, mereka menghalangi, yamna'unal ma'un, mereka menghalangi orang-orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan dari sesuatu. Allah sampai membatalkan, bukan sekadar membatalkan sholatnya, tapi bahkan kemudian mengancam mereka celaka meskipun mereka sholat. Artinya apa? Ibadah saja atau pengakuan tentang akidah saja kalau tidak kemudian dibuahkan pada akhlak, itu tetap berbuah kecelakaan dan murka Allah. Jadi maka kalau ada misalnya ya, tapi insya Allah saya mudah-mudahan aman lah mudah-mudahan ya dari ini. Tapi di luar sana itu banyak orang yang memandang remeh urusan yang kemudian dalam kategorisasi kajian disebut sebagai bab tentang akhlak. Padahal ini sebenarnya tidak semata-mata bab akhlak. Ini memang kadang-kadang kategorisasi itu membuat kita lalu kehilangan substansi dari sesuatu. Jadi tadi membahas tentang syukur, sabar, itu seakan-akan bab akhlak itu. Padahal sebenarnya dia terkait dengan akidah, terkait juga dengan ibadah dan seterusnya. Jadi ini satu kesatuan yang orang-orang beriman harus memberikan porsi perhatiannya tetap secara maksimal pada hal ini. Nah, kemudian ini apa yang disampaikan Ustazah Murni, bagaimana bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersyukur di saat kita dalam posisi terhimpit dan tidak berproses atas takdir yang telah Allah berikan, serta tetap percaya bahwa skenario terbaik sudah Allah hadirkan untuk kita. Ya. Jadi sesudah yang mereka Allah terhimpit ini kan bahasa Ustazah Murni untuk menggambarkan situasi yang demikian sulit berarti ya. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang demikian sulit, boleh jadi karena secara ekonomi, boleh jadi secara sosial, dalam interaksi sosial mungkin mengalami tekanan dari orang, tekanan manusia. Ya, saya bayangkan misalnya, bolehlah saya pikir kita kaitkan dengan kondisi di Rempang ya, Rempang hari ini, yang kita semua tentu sangat prihatin. Saya pikir dari Dharmasraya dan dari Bangko kita layak menyampaikan suara keprihatinan terhadap saudara kita di Rempang yang hari ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, yang kita sampaikan bahwa pemerintah harus mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menghentikan segala bentuk kezaliman terhadap saudara kita di sana. Investasi, urusan bisnis, ekonomi dan sebagainya itu satu hal, tetapi menzolimi rakyat sampai mengorbankan mereka adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Maka kita ingatkan bahwa ini harus segera dihentikan, kezaliman rakyat harus segera dihentikan. Maka harus ada cara-cara yang sekaligus juga komprehensif yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk itu, untuk jangan sampai mengorbankan rakyat hanya untuk kepentingan uang, bisnis, dan ekonomi, apalagi sekedar keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Nah, saya bayangkan, mari kita misalnya sejenak berempati, atau bayangkan diri kita dalam kondisi seperti saudara kita di Rempang, di mana rumah kita, sekolah kita mungkin akan diruntuhkan, rumah akan diruntuhkan, nanti akan diratakan, mungkin akan dibangun pabrik ini, kita dipindahkan ke tempat yang kita tidak tahu akan seperti apa situasinya dan sebagainya. Dan itu, maka bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Maka saya pikir ini mari kita gunakan teorinya Ba'dus Salaf yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tadi. Ini kita gunakan teori ini ya, Sazani. Inilah usabu bil musibah. Ini saya ini menarik sekali. Nanti saudara silakan cari di Google itu. Kalau saya ngambilnya memang dari website Al-Alukah kalau tidak salah ini. Aqwalul ulama fi syukri. Apa perkataan ulama, apa saja pandangan-pandangan ulama tentang masalah syukur. Itu dikutipkan pendapat-pendapat para ulama-ulama besar ya tentang masalah syukur. Lalu kemudian ini salah satunya yang saya kutipkan di sini. Perkataan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengutipkan perkataan para salafus saleh. Inilah usabu bil musibah. Sungguh saya ditimpa musibah. Atau kalau terjemahan bebasnya, ketika saya ditimpa musibah, maka apa yang saya lakukan? Fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Ketika ini jelas tidak mudah ya Zaza. Ini memang kalau ngomongnya sebagai teori tidak gampang ya ngomongnya, tetapi ya saya pikir memang dari teori ini kita bermula, karena ini kan bagian dari proses kita menginternalisasi nilai, merenungkan, berpikir, menggunakan daya pikir yang Allah berikan kepada kita untuk memasukkan values,
masukkan nilai ini ke dalam diri kita sehingga ketika kita pahami ini, kalau kata para ulama, memiliki al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang benar, al-fahmu as-sadiq al-wasi', pemahaman yang benar tentang sesuatu, maka insya Allah kemudian langkah-langkah berikutnya akan mengikuti. Jadi karena memang sikap kita terhadap sesuatu itu sangat ditentukan dari bagaimana kita memahaminya. Pemahaman kita tentang sesuatu akan sangat membentuk bagaimana kita menyikapinya. Maka tadi ini dijelaskan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, perkataan ba'd salaf, ketika saya ditimpa musibah, fa'ahmadullah li arba'a marrat, saya masih akan memuji Allah, bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah bahkan sampai 4 kali. Pertama, kenapa? Ahmadullah id lam takun a'zama mimma hiya. Musibah yang menimpa saya ini tidak lebih besar daripada yang mungkin masih bisa terjadi. Jadi kalau tadi ya terhimpit secara ekonomi atau terhimpit secara sosial, dikucilkan orang, dibenci orang dan sebagainya, itu bayangkan kalau skalanya lebih besar dari itu. Skala yang kita terima hari ini seperti ini masih kita syukuri. Kenapa? Karena alhamdulillah tidak lebih besar dari ini yang saya kalau lebih besar dari ini mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Meskipun sebenarnya kaidahnya setiap kali kita ditimpa oleh segala bentuk musibah saja itu pasti karena Allah tahu bahwa itu kemampuan kita masih akan mampu menghadapinya. Kan kaidahnya begitu. Karena Allah tegaskan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa seorang hamba kecuali pasti masih dalam batas kemampuannya. Ya, seberat apapun musibah yang kita alami, kita bandingkan mungkin yang lebih berat dari kita tentu kondisi saudara kita di Palestina ya, saudara kita di Palestina, rumah mereka hancur rata dengan tanah, sekolah mereka hancur rata dengan tanah, air bersih sangat sulit sekali didapatkan, peluru dan mendesing setiap saat yang bisa mengambil nyawa kita atau orang yang kita cintai dan seterusnya. Tetapi itu situasi yang seberat itu alhamdulillah tidak terjadi pada kita, maka kita memuji Allah. Bahkan ketika ditimpa musibah masih ucapkan alhamdulillah, musibah ini masih lebih kecil daripada yang boleh jadi akan menimpa, yang masih bisa menimpa, dan tapi Allah tidak pilihkan itu untuk saya. Wa ahmadullah idza razaqani sabra 'alaiha. Dan ketika kita tadi terhimpit oleh suatu kita berada di suatu situasi yang sangat tidak nyaman ya, maka ketika kita mampu menghadapinya dengan sabar, itu adalah rezeki yang Allah berikan. Kita meyakini bahwa itu semua terjadi dengan takdir Allah. Itulah kenapa takdir itu menjadi rukun iman ya. Kita belum bahas bab takdir secara khusus ya, mudah-mudahan suatu ketika nanti kita ulang lagi mengaji tentang takdir ini, karena meskipun ini sudah kita pelajari dulu dari SD, dari madrasah tapi membahas tentang takdir itu tetap penting untuk kita ulang-ulangkan, karena syaitan di antara sasaran tembak syaitan itu ketika kita khususnya ketika kita menghadapi musibah adalah membuat kita ragu tentang takdir ya. Dan memang bab ini tidak bisa diselesaikan oleh akal. Itulah kenapa kenapa dia menjadi bab tentang iman, karena dia tidak bisa diselesaikan oleh akal, maka harus diimani. Maka keyakinan kita apa? Takdir itu betul dari Allah. Allah yang mengatur takdir itu, karena dengan takdir di tangan Allah itulah kemudian kehidupan menjadi seperti hari ini. Coba kalau takdir itu ditentukan oleh manusia, pastilah kehidupannya akan sangat berantakan sekali gitu. Tapi karena Allah yang maha memiliki kekuasaan atas segala takdir, Allah yang mengatur segala sesuatu, maka kehidupan berjalan sedemikian rupa seperti yang hari ini kita rasakan dengan seluruh kebaikannya. Mungkin pernah kita bahas waktu itu tentang sakit saja. Sakit ya, coba kalau tidak ada orang sakit di dunia ini, bayangkan betapa banyak kerepotan yang akan terjadi. Karena dengan sakit itu sekian puluh bahkan mungkin ratus juta orang bekerja. Karena ada orang sakit lah makanya ada dokter. Karena ada orang sakit lah makanya ada perawat. Karena ada orang sakit lah makanya ada obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Karena ada orang sakit lah ada apoteker. Karena orang sakit lah ada job bangun rumah sakit bagi para kontraktor. Karena ada orang sakit lah kemudian ada orang jual buah-buahan yang dibeli untuk dibawa ke rumah sakit, nengok orang sakit dan seterusnya. Segala yang
eh, kita lihat hari ini sebagai seakan-akan fenomena biasa, itu diantaranya ternyata karena Allah ciptakan fenomena sakit. Coba kalau tidak ada sakit, maka akan hilang sekian persen dari porsi tenaga kerja di dunia. Ya, jadi kalau para kepala daerah atau para pimpinan negara itu diantara yang sangat mereka pusingkan dalam menciptakan lapangan kerja, Allah ciptakan lapangan kerja itu dengan kekuasaannya menciptakan fenomena manusia bernama fenomena kehidupan manusia bernama sakit dan seterusnya. Jadi, nah karena ini ada kuasanya Allah untuk menentukan itu, maka kehidupan menjadi sempurna seperti yang kita lihat hari ini. Meskipun kita suatu ketika berada di sisi orang yang merasa menderita atas takdir itu, tetapi Allah juga sudah siapkan segala formula untuk membuat kita bisa melaluinya, yaitu dengan sabar, dengan ridho, dengan mewajibkan saling tolong menolong, sehingga ketika kita susah ada yang membantu menolong kita. Dari situ kemudian Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan dada kita dan seterusnya. Maka eh, mengimani takdir sebagai sesuatu yang memang menjadi kuasa Allah untuk kebaikan manusia dan alam, membuat kita kemudian menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja. Maka ketika ditimpa musibah pun kemudian kita bersyukur karena masih bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian tadi wa ahmaduhu idh lam yaj'alha fi dini. Kalaupun kita terhimpit tadi karena berbagai persoalan, selama bukan urusan agama itu maksudnya iman kita berkurang, ibadah kita berkurang, kita melakukan maksiat. Nah, itu musibah dalam hal agama ya. Tapi kalau belum tidak dalam hal itu, maka kita masih bersyukur. Kenapa? Karena musibah yang kita alami ini bukan musibah yang terkait dengan urusan agama, masih urusan fisik, urusan dunia yang insya Allah tidak akan mengurangi kualitas agama kita, justru malah insya Allah meningkatkan kualitas keimanan kita. Artinya justru malah meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Maka barangkali cara pandang seperti itu, Ustazah Murdi dan Ustazah Wahyu bisa menjadi cara kita untuk bisa menerima musibah itu tetap dengan pikiran yang baik, pasrah kepada Allah, ridha dengan apa yang Allah tetapkan, dan meyakini bahwa segala kebaikan itu pasti ada di setiap kesulitan. Dan yang lain dan juga adalah bahwa apa yang kita alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang paling dicintai oleh Allah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, kata Rasul dalam hadis tentang bala itu ya. Orang yang paling berat ujiannya, balanya itu adalah para nabi. Padahal para nabi dan rasul itu orang yang ahabbun nasi ilallah, orang yang paling cinta oleh Allah. Jadi kalau orang paling dicintai oleh Allah saja diuji dengan kehidupan yang demikian beratnya, maka apalagi kita ini, maka justru insya Allah juga ini menjadi wasilah kita mudah-mudahan untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Barangkali itu diantara formula yang bisa kita hadirkan dalam pikiran kita semua, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bersyukur insya Allah. Kemudian ini langsung saya bacakan ya, Ustaz Rizky ya. Ini dari Ustazah Nindi. Bagaimana sebagian kita mengungkap rasa syukur dengan bernazar, namun apabila kita tidak mampu untuk menazar itu, apakah ada cara lain untuk membayarnya? Misalkan nazar puasa 2 minggu berturut-turut namun tidak bisa terlaksana karena sakit. Nah, kalau tidak bisa memenuhi nazar, pertama, kalau karena sakit nih, kalau misalnya puasa 2 minggu berturut-turut karena sakit, maka berarti setelah sembuh. Jadi kalau karena sakit berarti setelah sembuh. Misalnya setelah sembuh terus coba puasa, sakit lagi gitu saja. Nah, sudah berarti tunggu sampai yakin betul sudah cukup sehat. Sampai berapa kali mencoba? Ya boleh 2 atau 3 kali. Kalau misalnya sampai 2 atau 3 kali mencoba, ternyata setiap kali mencoba puasa berturut-turut itu sakit terus, maka ya saya belum menemukan fatwa ulama khusus tentang hal ini, tapi mungkin kita bisa kiaskan pada kafarat sumpah ya. Artinya misalnya bisa menggantinya dengan menggantinya, mengkonversinya pada sodakoh untuk orang miskin dengan jumlah hari itu. Tetapi saya pikir ini masih perlu ditimbang karena kalau Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan kita bisa gitu. Nah ini kalau cuma 2 minggu itu kan insya Allah mestinya secara rasional juga mestinya bisa. Nah tapi kalaupun kemudian, kalau saran saya mungkin dicoba 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali dicoba puasa berturut-turut 2 pekan, karena sudah terlanjur bernazar gitu. Maka dicoba.
sambil minta pertolongan Allah. Tapi kalau memang sudah sampai 2 atau 3 kali dicoba ternyata tetap sakit lagi, maka boleh jadi saya untuk sementara berpendapat, walaupun nanti kita perlu coba cek lagi pendapat ulama tentang hal ini, mungkin bisa dikiaskan atau dikonversi menjadi sedekah untuk fakir miskin. Nanti kita coba cek lagi saja bagaimana fatwa ulama tentang hal ini. Tapi sementara saya berpendapat seperti itu. Dicoba dulu, setelah sakit yakin betul sudah sembuh, sudah betul-betul fit sembuh, coba lagi. Ternyata sakit lagi, maka tunda sampai berapa lama? Nazar itu sejauh yang saya ketahui tidak ada batas waktunya, kecuali kalau kita tetapkan batas waktu itu bahwa saya bernazar puasa 2 pekan berturut-turut sebelum Ramadan tahun depan datang. Nah, kalau seperti itu ya berarti memang batasnya ada di tahun ini. Nah, itu juga kemudian menjadi dalil bahwa nazar ini harus sangat ditimbang-timbang betul, jangan sampai kemudian sesuatu yang kontraproduktif terhadap amal kita. Karena dalam beberapa riwayat kita temukan ada semacam isyarat bahwa nazar itu bukan amal ideal ya, karena seakan-akan menggantungkan suatu amal, menggantungkan untuk beramal pada nikmat yang Allah berikan. Padahal sesungguhnya tanpa harus menggantungkan itu, kita harusnya beramal saja semaksimal mungkin. Insya Allah mudah-mudahan itu justru menunjukkan lebih tulusnya kita dalam beramal pada Allah. Itu pandangan saya. Tapi memang sebagian ulama tidak ada yang mengatakan tidak ada masalah sebenarnya dengan nazar. Tapi saya masih cenderung sampai saat ini menganggap bahwa lebih baik untuk mendahulukan amal sebelum mendapatkan hasil daripada menggantungkan amal pada hasil. Jadi alias bernazar. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bu Mary, bagaimana kita menyikapi anak-anak yang berkata kotor pada kawannya depan kita, bahkan ke ustazahnya pun berani membuli, apakah ditegur langsung atau ditunggu waktu yang khusus? Nah, sejauh yang saya pahami, Ustazah, nanti ini barangkali bisa kita cek lagi bagaimana para ahli pendidikan dan psikolog pendidikan mengarahkan ya. Tapi prinsipnya pertama saya pikir adalah tentu memberikan terlebih dahulu menyampaikan terlebih dahulu kaidah-kaidahnya ya, bahwa berkata kotor itu adalah sesuatu yang terlarang, yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasul, tidak disukai oleh manusia. Ini sesuatu yang buruk. Itu kita pastikan memang sudah diketahui oleh anak, sudah kita sampaikan hal itu kepada anak. Nah, tetapi kemudian ketika dia melakukan itu, nah memang kan masalahnya adalah ketika itu spontan terjadi, apakah langsung ditegur saat itu juga atau cari waktu yang khusus. Kalau itu terjadi di depan umum, kata-kata kotor anak kepada guru ya, pada ustazah, saya pikir memberikan teguran yang proporsional pada saat yang langsung itu saya pikir penting ya, agar kemudian anak tahu ini sesuatu yang memang tidak disukai, ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sehingga dia dapat teguran. Tetapi saya pikir harus dipastikan tegurannya proporsional, tidak berlebihan, karena boleh jadi seperti tadi kita bahas, anak itu berkata-kata kotor ya karena memang di rumahnya yang dia dengar setiap hari kata-kata kotor dari ayah dan ibunya. Yang dia dengar mungkin di lingkungannya, tetangga kiri kanan dan siapa yang kata-kata kotor itu sangat biasa di mulutnya, boleh jadi begitu. Kita mungkin nggak membayangkan ya, tapi mendengar kemarin di rapat evaluasi yayasan itu, ternyata ada ya anak-anak yang bisa kata-katanya sangat kotor sekali, tapi ternyata itu karena lingkungannya memang seperti itu. Maka saya pikir tadi di kasus itu atau di saat itu terjadi, saya pikir penting memang untuk langsung ditegur, tetapi secara proporsional, tetap terkendali, terkontrol cara menegurnya. Misalnya mungkin katakanlah ada yang mengucapkan kata apa gitu yang kotor kepada kita, langsung kita bilang, nah nggak boleh kata-kata seperti itu kata-kata yang tidak disukai oleh Allah, itu kata-kata yang tidak baik, nah. Mungkin dengan nada yang agak lebih tinggi sedikit, boleh jadi juga dengan pandangan mata yang agak tajam sedikit. Lalu tentu sambil mengukur seperti apa nih, seperti apa ekspresi si anak ketika kita ucapkan kata-kata itu untuk menegurnya secara langsung. Kemudian baru boleh jadi setelah itu bila memungkinkan untuk membawanya ke tempat yang memungkinkan kita berdialog dengannya secara lebih khusus dengan pendekatan yang lebih personal, saya pikir itu juga sangat baik sekali, walaupun tidak selalu bisa kita lakukan itu apalagi dalam kondisi dengan segala kesibukan. Tapi saya pikir kalau anak-anak berkata seperti itu,
berarti layak dia mendapat perhatian khusus, berarti ada sesuatu yang hilang nih ya. Kalau seperti yang saya sampaikan Bu Mary, mungkin dia ada hutang pengasuhan gitu ya, yang mungkin belum dibayarkan oleh orang tuanya atau oleh orang dekatnya dan sebagainya, yang kita yang bantu membayarkan hutang pengasuhan itu padanya. Jadi termasuk tadi dengan menggunakan pendekatan syukur ini. Nah, mulut ini nikmat Allah, nah tidak boleh dipakai untuk menyakiti hati, apalagi hati ustazah akan senang. Nah, tentu sekali lagi dengan bahasa yang tetap terkendali, proporsional dan sebagainya, yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan-pendekatan berikutnya yang membuat anak-anak mudah-mudahan kalaupun mereka ditegur, dia tahu bahwa teguran itu dalam kontrol penuh, tidak emosional, ya, tidak berlebihan, tidak justru tidak menghilangkan harga dirinya dan seterusnya. Jadi saya pikir seperti itu, Bu Mary. Wallahu a'lam shawab. Mungkin kalau ada tambahan dari ustazah yang lain secara teknis, dan saya pikir apa ya, untuk kasus-kasus seperti ini ya pandangannya Bu Molly ya, itu saya pikir bisa sangat-sangat kita butuhkan tuh, karena beliau selain juga orang yang sangat paham tentang agama, juga memiliki modal teori-teori psikologi perkembangan, psikologi anak dan sebagainya, yang kemudian dengan itu kemudian menjadi lebih lengkap tentu pendekatan kita. Saya pikir apalagi Bu Mary sangat dekat dengan beliau ya, saya pikir juga mudah-mudahan bisa kita coba cari tahu teknis-teknis atau kaidah-kaidah seperti apa yang secara teoritis dengan pendekatan psikologi perkembangan anak, pendidikan anak, itu lebih tepat kita lakukan. Tapi secara umum sejauh yang saya pahami, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam shawab. Silahkan Ustazah kalau masih ada, kalau ada yang sampaikan, karena ini sudah jam 10, sudah jam 10 ya. Kalau ada, tapi kalau tidak, nanti yang jelas saya sangat senang sekali kalau Ustazah berkenan untuk berbagi, nanti disampaikan di grup atau japri ke saya tentang segala hal ya. Kemarin kalau di awal tahun kita ada program surat cinta untuk yayasan, itu belum kita tuntaskan semua yang saya sampaikan, sebagian mungkin sedang kita usahakan, sebagainya sudah rasanya alhamdulillah, walaupun mungkin masih tidak sepenuhnya, tapi insya Allah kita terus berproses. Tapi satu-satu semua, meskipun belum semua harapan-harapan itu kami mohon tidak putus asa untuk terus menyampaikan saran, masukan, usulan, permintaan dan lain sebagainya, juga sharing, karena insya Allah apa yang saya lakukan semua adalah tetap dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kami sekali lagi saya sampaikan dari forum ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala perjuangan, pengorbanan, mujahadah saudara semua di Al-Kautsar dalam saya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yayasan ya, yang belum mampu memberikan yang selayaknya diberikan untuk seluruh perjuangan saudara semua. Hanya Allah yang bisa membalas dengan pahala berlipat ganda. Tapi kami insya Allah juga akan terus berusaha, walaupun memang dengan segala kondisi ini, mudah-mudahan dimaklumi oleh saudara. Pada prinsipnya kami sangat ingin sekali terus meningkatkan pelayanan kepada para guru. Tapi kalaupun memang masih banyak kekurangan, mudah-mudahan itu dimaklumi sebagai bagian dari kita berproses bersama-sama untuk terus memperbaiki kualitas lembaga kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak saudara semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Saya kembalikan ke Ustaz Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran Ustaz atas penyampaian dan materinya pada malam hari ini. Kepada Ustazah, apakah masih ada? Masih, kita persilakan. Baik, tampaknya tidak ada lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan ilmu yang dapat kita ambil, dan secara garis besar sedikit menyimpulkan bahwasanya dalam syukur ini merupakan sumber kebahagiaan dalam hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Ketika kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita menghargai nikmat-nikmat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Syukur juga memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif
pemikiran kita dengan bersyukur kita dapat melihat segala hal dari sudut pandang yang lebih positif juga. Dan membantu mengurangi stres, kecemasan, dan ketidakpuasan dalam hidup kita. Lebih dari itu, syukur merupakan cara kita mengakui rasa terima kasih kepada Tuhan atau alam semesta atas segala berkah yang telah diberikan kepada kita dan membuat hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa lebih meningkatkan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Syukran Ustaz atas yang telah disampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf atas pertemuan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengakhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ustazah untuk live karena waktu kita sudah malam juga, mudah waktu untuk istirahat. Ya, jasa 10 ya Ustaz. Aja 10 ya kira.